Sekarang kita simak dulu ya peraturan-peraturan yang boleh dan yang nggak boleh adik-adik lakuin sama ibadah online berlangsung. Peraturan yang pertama, adik-adik boleh mandi dan pakai baju yang rapi dulu ya sebelum ibadah, karena kita akan bertemu Tuhan loh adik-adik. Yang kedua, nggak boleh sambil makan, main, ngobrol, dan tidur-tiduran, oke? Nah, yang ketiga, kalau kakak minta buat bangkit berdiri, adik-adik harus bangkit berdiri. Ayo kita sama-sama belajar beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh semangat, walaupun ibadah kita lewat online. Yang keempat, adik-adik harus ingat ya, ketika kita memuji, menyembah, dan berdoa, selalu gunakan sikap yang baik dan dengan hati yang cinta Tuhan Yesus. Yang terakhir, untuk papa dan mama dimohon bantuannya untuk menemani adik-adik sama ibadah. Selesai deh peraturannya. Sekarang yang siap beribadah katakan amin. Yeay! Shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian? Puji Tuhan kakak sehat. Kakak doain biar kalian di rumah bersama keluarga kalian sehat semua ya. Kayaknya kalau kakak sendiri terlalu sepi deh. Gimana kalau misalnya kita panggil kakak yang lain? Nih, kakak bisa munculin kakak-kakak yang lain hanya dengan kalian percaya gak? Nih, kita coba ya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Gak muncul? Coba kita ulang lagi ya. Adik-adik juga ikutan ya, biar kakak-kakaknya semua muncul. Dengan lebih keras lagi. 1, 2, 3. Nah, bener kan kakak-kakaknya datang? Yuk adik-adik, sekarang udah bukan kakak sendiri lagi, tapi ada Kak Aurel dan Kak Rizka dan aku sendiri Kak Cindy. Yuk, kita mau mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita mau berdoa, kita mau nyembah Tuhan. Kakak mau lihat sikap doa kalian tuh kayak gimana. Yuk, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Bapa. Oh Jesus, Tuhan, walaupun kami Tuhan tidak berada di satu tempat Tuhan, tapi kami mau Tuhan menyatukan hati kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Terimalah Tuhan penyembahan kami Bapa, oh Jesus. Semuanya masih sikap berdoa. Oh Jesus. ya kita akan berpujian Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan? You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am beholden to King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am beholden to you. King of Majesty, I have one desire, just to be
Tarik nafas, buang lagi, tarik lagi, buang lagi. Udah gak ngos-ngosan kan? Coba sekarang kakak mau lihat sikap berdoa kalian. Kita sekarang mau mendengarkan firman. Kita sudah nyembah Tuhan, kita sudah bersorak-sorai, loncat-loncat untuk Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa yang kuasa. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Engkau Bapa. Kami sudah menyembah Engkau, kami juga sudah bersorak-sorai memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati telinga kami Tuhan untuk mendengarkan, dan agar firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami. Yuk adik-adik kita naikkan satu pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. terang dalam kehidupan kami Tuhan, menuntun langkah kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman, kita sekarang mau baca Mazmur 91 bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, shalom adik-adik. Gimana kabarnya minggu ini? Pasti masih semangat kan? Masih luar biasa kan? Oke, sekarang kakak mau bahas soal bagaimana caranya kita tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Adik-adik pernah nggak sih? Adik-adik itu dapat dikasih hadiah yang sangat adik-adik inginkan. Pernah nggak? Pasti pernah dong. Kakak juga pernah waktu itu. Kakak waktu itu minta boneka sama papa kakak, terus kakak dikasih dan kakak seneng banget. Nah, kakak bersyukur karena kakak dikasih boneka. Kakak bilang makasih sama papa, dan kakak sebagai rasa terima kasih kakak belajar untuk menjadi anak yang baik buat papanya kakak. Nah, adik-adik, gimana sih adik-adik cara kalian mengucap syukur sama Tuhan? Nah, kakak punya contohnya nih. Di Alkitab ada seorang perempuan yang dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah berhasil, karena Tuhan sudah berhasil untuk membangkitkan saudaranya yang mati. Adik-adik tahu nggak ceritanya siapa? Yap, betul. Ceritanya tentang Lazarus. Yeay, pintar-pintar dari semuanya nih. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu ada di sebuah kota yang namanya adalah Betania. Nah, Betania ini adalah tempat tinggalnya Marta, Maria, dan saudara mereka Lazarus. Mereka datang ke sana, mereka makan bersama, berjamuan, membahas beberapa hal. Sampai suatu ketika Maria mendatangi Tuhan Yesus. Dia berlutut pada Tuhan Yesus dan dia mengeluarkan sesuatu. Apa tuh, Kak? Nah, dia mengeluarkan minyak. Namanya minyak narwastu. Adik tahu nggak? Zaman itu minyak narwastu itu harganya mahal banget. Satu tetesnya aja itu udah mahal banget. Ini dia bawa sekitar 1 botol segini lah. Nah, adik-adik, dia keluarin minyak itu, terus dia minyakin ke kakinya Tuhan Yesus. Dia minyakin ke kakinya Tuhan Yesus. Bukan sampai situ aja adik-adik. Setelah dia meminyaki kaki Tuhan Yesus, dia membersihkan kakinya Tuhan Yesus itu dengan rambutnya adik-adik. Bukan pakai tangan atau pakai alat, tapi dengan rambutnya. Dia melakukannya dengan sukacita. Kenapa adik-adik? Karena dia mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sangat baik sama dia. Karena Tuhan juga sudah membuat saudaranya itu hidup kembali. Makanya dia sangat sukacita dan dia tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Nah, adik-adik, itu salah satu contohnya. Contoh kita bersyukur sama Tuhan. Adik-adik gimana? Adik-adik gak perlu kok kayak Maria tadi beli sesuatu yang mahal atau kasih persembahan yang banyak, itu gak perlu. Yang Tuhan pengen kalian adik-adik berikan adalah hati kalian. Kak, maksudnya hati aku gimana, Kak? Contohnya gini, kalau lagi ibadah gak boleh yang namanya main-main. Lagi pujian, penyembahan harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama adik-adik, sayang banget sama kakak, sama mama papa, sama oma opa, cece, koko, kakak, abang, semua sayang. Sama adik-adik juga sayang. Nah,
Makanya Tuhan tuh cuma pengen hati kalian berikan dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Cuma itu aja yang Tuhan pengen, belajar untuk memberikan hati kalian kepada Tuhan. Nah, satu lagi, adik-adik, kenapa Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya? Itu mengajarkan kita soal kerendah hatian. Adik-adik harus bisa belajar rendah hati, baik pada sesama, terlebih lagi kepada Tuhan. Oke adik-adik? Oke adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini kakak mau kasih kalian ayat hafalan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Isinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke adik-adik, gampang kan? Nah, udah selesai firman kakak untuk minggu ini. Semoga adik-adik semuanya paham dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke? Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Apa tuh doa syafaat, Kak? Kita berdoa bagi orang lain. Oke, yuk adik-adik kita belajar untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah boleh Tuhan beribadah online lagi Tuhan di minggu ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau selalu berikan kami kesehatan, berkat dan juga perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ya Bapa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Kau yang memberkati bangsa Indonesia Tuhan, Kau berkati presidennya Tuhan, Bapak Joko Widodo dan juga wakilnya, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya Tuhan, Kau berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, dan Kau juga berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, agar mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan juga berkati para pejabat pemerintahan kami Tuhan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kekuatan serta hikmatan daripada-Mu Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan boleh saling bahu-membahu Tuhan, untuk tetap Tuhan menjaga Indonesia ini Tuhan tetap aman, tetap stabil Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, kalau saat ini Tuhan Yesus virus corona Tuhan masih ada di Indonesia ya Bapa, kami percaya Tuhan itu semua adalah rencana-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Yesus Kau yang memberkati Tuhan setiap para medis Tuhan yang sedang bekerja Tuhan untuk menyembuhkan para pasien Tuhan Yesus. Kau yang berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, ketabahan Tuhan, serta kesehatan Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan setiap rakyat kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Kau tangan kasih-Mu Tuhan yang melindungi warga negara kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi gembala kami Tuhan, Pak Bambang Tuhan, dan juga wakilnya Pak Esapuai. Ya Tuhan, Kau berkati mereka, Kau berikan terus mereka hikmat yang daripada-Mu. Jagai dan lindungi mereka dan juga dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pelayan jemaat-Mu di gereja GBI Jalan Kecapi Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau berikan terus kesatuan hati Tuhan,
supaya boleh melayanimu yang dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami di sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Kau berkati Tuhan teman-teman kami, Tuhan Yesus, guru-guru sekolah dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Jagai dan lindungi Tuhan setiap adik-adik kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan firman-Mu yang terus setiap minggu kami sampaikan itu Tuhan, meskipun hanya lewat video online Tuhan Yesus, boleh terus mereka tangkap Tuhan dan mereka praktekkan ke depan mereka sehari-hari Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, jadikan setiap adik-adik sekolah minggu adik-adik yang baik, adik-adik yang taat dan mendengar-dengaran kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau sangat baik dan Kau sangat amat baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, biar Tuhan Yesus Kau yang bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, angkat dan limpah kedua tangannya. Sekarang adik-adik, terimalah berkat, damai, anugerah, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai-Mu, membimbing, mengurapi-Mu, serta memberikan penghiburan bagi-Mu, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yang sudah percaya dan terima berkat dari Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.